Qala bermula orang ahli syakawah ada pun doa. bermula orang yang ahli syakawah memperbuat dengan atas itu. Bermula orang ahli syakawah memperbuat dengan akasnya. Arti akas itu palingannya. Jadi orang yang celaka itu adalah menegur orang di hadapan orang banyak. Orang tuh salah, orang tuh berdosa, lalu ditegur di hadapan orang banyak. Itu ahli syakawah, celaka, dasar bujur, apalagi bijol. Ya lebih lah, supan orang. Itu ahli syakawah. Yaitu apabila melihat orang berbuat maksiat dibukakannya, nah ya enggak. Maka tulisannya apa? Dibukakannya kamaluannya, nah apa dia? Enggak ya, kamaluan dibukakan. Nah itu, nah artinya orang terus jatah apa? Kan dalam keadaan sopan sama apa? Dalam semacam sopan orang. Nah itu ahli syakawah, celaka dunia dan akhirat. Makanya mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Makanya kita keluar rumah ini ujiannya jangan ya. Ya Allah, kita baju putih, orang baju belang juga. Nah ini maksudnya kita kadang-kadang dilakukan Allah di dalam ilmu dan ibadat. Sementara kita menyaksikan orang-orang kadang-kadang memperbuat maksiat. Nah, kalau ada kita menganggap posisi diri kita di bawah daripada mereka itu ngalinya. Ya, seorang nang dikulai kita, nang dikulai orang dum-duman, boyang. Kalau ada kita memposisikan diri kita di bawah daripada mereka, ini beratnya. Ya. Artinya sedikit banget karena penyakit sombong. Kita melihat orang tuh poler, berarti kita apa? Rajinnya. Kita melihat orang tuh wajah kalau bagus banget kelakuannya, berarti kita bagus hari. Ya Allah. Nah orang tuh yang bagus, berarti seorang yang bagus. Nah ini, ya Allah. Nah aja jahat banget itu berarti seorang yang soleh. Wah itu bohong ya berarti seorang yang pintar. Di ketika itu kita merasa bersih, merasa bagus. Buktinya kalau memadahkan orang sama itu, kalau memponis orang sama itu, kalau menilai orang seperti itu, berarti di ketika itu kita tuh sombong orangnya. Mudahan Allah beri taufik kepada kita. Diingatkan terus kita hati-hati, buat ini itu dia gawin tanah aja, tuha-tuha di tanah aja. Nah, sama itu dia. Ada di hati, anggap orang tuha-tuha di pasar aja nih itu dia, tuha-tuha di tanah aja nih itu dia. Bilang umur nampak sudah berbau tanahnya itu dia. Kamu udah bisa menilai orang tuh berarti di ketika itu kita tuh merasa bersih, merasa bagus, merasa mulia. Nah di ketika itu kita kena penyakit sombong. Ya, dan kita diampuni Allah. Makanya kita jalan keluar ini ujian mata kita melihat orang. Kita mendengar kabar orang. Kita tahu dengan kabar orang. Orang begini-begini, kalau ada kita menganggap kita tuh lebih hina daripada mereka, kita lebih rendah daripada mereka, kita lebih belum ada ketentuan untuk diri kita. Ya Allah, nah di sini kita. Jadi ganal ujiannya, ganal ujian. Kita mau obati
kita melihati penyakit kulit orang gatalan, orang sangkadi, ya Allah. Ini sebenarnya faidakana batalan au sangkodian faubatuhu bil garukin faubatuhu garukin. Ini ujian kita. Berat dia. Ya. Nah di situ namanya jihad, ngarannya jihad. Jihad ngarannya. Jihad bintangan hati. Nah, di situ jihad. Nah, melihat orang pindah pengoler, seorang yang dibawa kitab, ya, orang mau ukur jalan aja hari-hari, siang malam ada di jalanan. Seorang dia sama Sigit, seorang ke majelis. Nah, ini ujian bagi kita. Kalau ada kita melihat orang tuh bagus pada kita, nah ini ngalihnya. Ya kan? Kalau kadang melihat orang tuh mulia pada kita, nang dikhawatirkan tadi, ya kan bahagian ini buang-buang waktu aja kalau bersyukur hidup. Berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Nah, ketika kita merasa kita bersyukur, sombong kita kena penyakit kita. Itu sama perbandingannya kita melihat penyakit orang luar, orang gatalan, orang sangkadian, orang bapana, tapi seorang penyakit kanker, tumor, liver, usus bengkak, jantung, macam-macam penyakit seorang. Kita mengintih penyakit orang penyakit kulit, seorang penyakit dalam, mana bangetnya. Nah ini memang kita nih, kita melihatin gawe orang, ada nang menyapu, ada nang teler, ada nang berjudi, ada nyaung ayam, ada nang bertarung sepak bola, ada ini nih, ada bagus, tapi itu penyakit luar, dosa jahir. Sementara nang kita sandang dosa batin, kita merasa lebih daripada mereka itu. Apalagi Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Sedikit pun ada sombong di dalam hati kita, merasa lebih daripada orang, merasa berhasil kah, merasa bagus kah, merasa selamat kah, merasa apa, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min. Rasulullah di dalam surga, siapa hendak melihat masuk aja kada. Artinya apa? Hendak pemimpin Nabi jangan mahayang. Kalau di hati kita ada sombong. Karena surga itu, karena Rasulullah lebih daripada surga. Lawan surga aja kada masuk, apalagi lawan Rasulullahnya. Karena sombongnya itu tadi. Nah ini ujian-ujian. Mudah-mudahan Allah memberikan ingatan terus, bimbingan terus dalam kita. Ingat kita ya Allah. Orang kalau rumah puluh lebih baik. Ya Allah, namaran kada berserudung, kada bakupiah, seorang kalau nak gamis ya Allah. Merasa apa kita ya? Ini sampai ini jauh-jauh guru ya Allah. Cara apa solusinya berjalan keluarga kita nih dinilai Allah kainanya, putingnya itu aja sudah. Kita nih dinilai Allah putingnya. Napa putingnya? Itu tuh nang ano tempat kita kena. Bilanya putingnya bagus, nah surga. Bilanya putingnya kada bagus, neraka. Sedangkan kita nih masih apa? Dunia adalah panggung sandiwara. Belum selesai lagi baik. Namaran wasit belum meniup peluit lagi. Israfil niup senjakala sudah? Belum. Ajrail belum datang lagi lawan kita. Kada kawa kita menganggap diri kita tuh berhasil, bagus, mulia. Putingnya apa? Puji dewa ini di sini duduknya nah. Tapi putingnya apa? Kada tahu. Makanya iblis tuh kada tahu di puting. Iya sombong, bibe.
yang ingat di puting, lalu sombong. Nah makanya kita nih putingnya napa, keakhirannya kita nih napa, itu nang takutan benar kita. Mudah-mudahan husnul khotimah berada. Doakan ulun sarumah, mudah-mudahan husnul khotimah, sakeluargaan husnul khotimah, sirah ulun husnul khotimah juga berada. Mbak, itu mah gampang. Dia lebih lah. Coba ibarat kita masuk surga Ramadan aja rame lah, ada rame juga. Mau sakalayan kan rame. Ya, jadi nyaman kita di surga bahasa kalayan aja. Kalau ada yang takut di surga ada lah bahasa kalayannya, kadang ada bahasa Arab aja. Ini ujian kita jawab. Nah ini tadi jadi orang yang celaka itu melihati akan kekurangan orang, kekurangan yang dilihati, kesalahan yang dilihati. Makanya kita nepian, ya Allah, dan Allah mengampuni kita. Kita ini ketujuh melihat nang kada nyaman-nyaman, nang kada nyaman dilihati, kenapa dia pikirin kada nyaman. Nang kurang dilihatin, kenapa ya hati sakit. Coba lihat kelebihan aja, lihat kenyamanan aja. Kita bisi bini bilang, bini kita banyak kekurangannya, ya Allah. Mbah banyak kekurangannya, tapi selain kekurangannya ada kelebihan. Kekurangannya misalnya bini kita tuh dianggap di belakang lagi dari hilang. Artinya kalau bungas tas, cuma ada kamu jarak kawal supaya bungas terus bini ada aja bawa ke kebun binatang. Berarti bini kita lebih bagus. Orang lain kan bisa tak boleh, orang bini kita bisa memiciki, bisa mengurut, ya lebih lah. Aneh. Jadi misalnya di bini kita banyak ini kekurangan, tapi pasti ada kelebihan. Allah pasti mengisi pakan kelebihan. Jangankan di manusia, di binatang pun ada. Ya Allah, di binatang pun ada. Coba alam, apa kelebihannya? Makanya harus bebas. Dalam baju dapat ya, kita mau unjun ada babok. Kalah dapatnya alam. Coba. Betul pulang seperti kucing. Apa kelebihan kucing? Hah? Telinganya, Bib. Nah, ada orang berjalan ini bangun. Mau kita dilingkang maling nggak ada sih bangunan? Ada mah hebat lagi baik. Orang ini udah ringgasnya, sekali bangun di padang kuburan. Sekali bangun kuburan. Jadi merasa jadi bangun tuh merasa dingin. Kenapa aku aja jadi sini? Oh, hanya keingatan lebih baik. Waktu hantar guring, ya Allah, ulun serahkan rumah ulun lawan isinya lawan dia. Ulun serahkan bini anak ulun lawan dia. Ulun serahkan urusan sakalnya menyerahkan diri gak diingat. Paham nggak? Jadi rumah diserahkan lawan Tuhan bebas. Anak bini diserahkan, sakalnya menyerahkan diri gak diingat. Nah, iya nama lengkau angkat tak. Nyata angkat TV karena sudah diserahkan Allah Ta'ala minta jagakan lawan Tuhan kendaraan kalau mengiritnya, kenapa kuncinya sampai ke bumi ke-7, kenapa ya? Kuncinya sampai ke bumi ke-7, kecuali kau mengitar bumi ke-7 hanya tergitar. Hakikat orang bahari ya Allah. Nah, ya Allah, bini selamat, berataan selamat kenapa? Aku jadi kadang usahakannya teteh. Nah lain diserahkan Allah Ta'ala. Soalnya kada ingat menyerahkan diri sendiri. Iya, nang maling gua mah angkat. Ujar maling, unda kalau angkat baik pak hajinya nang unda angkot. Salaman. Itu. Nah jadi orang yang ahli syakawah itu
ketujuh melihat kekurangan. Nah itu tadi seperti kucing tadi lah, ada kelebihannya, telinganya harap. Anjing, kenapa? Nih penciumannya harap. Apalagi pelacaknya itu ya. Tahu mana gelapung, mana sapu-sapu, mana obat bodrek lawan ekstasi namanya. Piando ada kai bibai sakit kepala minta tukar lawan cucu obat nih supaya ampih meneng. Kalau di julung cucu ekstasi seminggu kalau sih bangunan kayak magromnya magrom ada coba penciuman anjing harus benar, apalagi manusia. Ya Allah, enang nyata dulu kelebihan bini kita tuh apa ya? Kawa memberi kita anak. Wah itu. Walaupun inya panyarikan, walaupun inya parajuan, walaupun inya paanggapan, walaupun inya parungkawan. Oh malah lengkap nih komplikasi ujar nih. Sudahnya bisukan mahok bah terus biben. Artinya bamameng gurunong. Tapi inya kawa memberi kita anak. Nah di situ kelebihannya, di situ kebaikannya lawan kita. Karena anak adalah merupakan saham akhirat kita. Mun kita mati ini namanya nyambung nih. Mun kita mati ini nama hadiahi. Mun kita mati ini nama ngirimi. Nah berarti bini kita tuh baik benar lawan kita. Pintangan situ kita lihat. Okay. Nah ini supaya hati tadi nyaman. Berkat bini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ampun dah pada liar. Nang nito pada liarnya. Udah. Jinak. Mungkin. Jauhlah. Jadi ujar kakawan apa aja perbedaan bebas antara burung nang disangkal nampak lampu lawan burung nang ada. Kalau nang burung besangkar nampak lampu terbuka lampunya terbang tinggi. Yalah, tapi kalau nang ada bisa masuknya. Itu bedanya. Nah, berkat bini kita kalau berzina, alhamdulillah. Banjaknya kada bini biar mata liar, pikiran hayal, mahayal terus aja, mahayal. Iya. Jadi berkat bini banyak, ya Allah. Itu tadi melepaskan kita daripada zina, sedangkan zina adalah sesuatu yang dimurka oleh Allah. Berarti kita lepas dari murka Allah. Yang kedua ini bisa memberikan kita anak. Yang anak adalah merupakan sangu kita di akhirat, tabungan kita di akhirat. Nanti situ lihatin yang bagusnya. Nang si bini pulang melihati laki yang bagus juga. Napa kebaikan lagi? Alhamdulillah aku ditanggung. Napa ongkosku oleh lakiku bahari mama abahku nang wajib imbah aku balaki lakiku nang kewajibannya. Kasihan sih den kan baiknya lakiku kenapa mengganiakan menanggung kewajiban aturannya abah mamaku. Berarti lakiku ini baik benar menulungi benar lawan mama abahku. Nah, maka aku ini termasuk bini-bini yang tipe napa gancang makan, gancang belanja gitu. Nah, ya ringkasnya menang nasi sarangsang itu sekali suap aja isinya sedikit sarangsang. Berkat laki, ya Allah nyamannya aku bapak kaya, ya Allah bapak hiasan ditukarakan. Kene ini aku dijujur diongkosi, ya Allah dilindungi disayangi. Coba berkat apa? Berarti lakiku ini benar-benar pahalanya. Apalagi lakiku nih, ya Allah memberi makannya aku sehari, ya Allah orang 3 kali aku 5 kali. Kenapa ada qobliyah ba'diyahnya juga? Ini cemelan kan arahnya. Nah, ya Allah sore kita bakso mie ayam.
Me apa ngarannya nang pakai pentol kan me apa ngarannya tuh? Apa? Me Yamin. Nah, Habib hafal Habib ya. Ya Allah. Zaman benar kok. Berarti laki itu general benar pahalanya. Karena Rasulullah juga kan ujar Nabi setiap laki-laki yang mau kasih bini anaknya sesuap dengan harta yang halal, maka memang halal sesuap aja deh, maka nilainya sama laki tadi bersedekah emas seperti gunung Uhud. Bukan gunung Pelihari, gunung Uhud. Tapi Habibnya ada misi gunung Pelihari. Berapa bib? 2 biji gitu. Dapet lah, dapet ya. Bujur aja Habib sama. Kadang gampang-gampang. Seperti gunung Uhud, emas seperti gunung Uhud sama kayak. Jadi lakiku tuh banyak banget pahala. Kenapa? Aku makan gencang gimana? Kan sesuap aja seperti gunung Uhud. Menserancang begini aja deh. Berarti afdal laki itu daripada aku. Nah di sini maksudnya mudah Allah beri taufik dalam kita. Di diri manusia kita lawan bini lawan laki ya Allah, mesti ada keelokan, mesti ada kebaikan. Itu yang kita lelek, itu yang kita intai. Jangan melihati kesalahan, jangan melihati kekurangan, jangan melihati kelemahan. Apalagi bini nak anti benar, kada boleh benar melihat kelemahan laki, jangan lalu hidupnya. Karena apa nih maulah hati tadi liar, bilanya kita melihat kekurangannya. Nah, lalu di sini coba lihat negatifnya apa efeknya. Apabila kita melihat nak kada nyaman, nak kada bodoh, hati kita apa? Kalau sakit tadi kan. Tinggi, iya namanya penyanyi di TV dulu. Siapa mana itu? Si Tata. Sakitnya toh di sini ya. Gitu. Kenapa? Karena dasar kita juga tuh melihat kekurangan, kata juga melihat kesalahan, kata juga melihat kada nyaman, lalu pikiran kada nyaman, hati kada nyaman. Maka akibatnya bilanya hatinya kada nyaman, pikiran kada nyaman, ayo biar. Efeknya negatifnya kemana? Kepada kesehatan kita, darah nah kolesterol naik, asam urat turun ke batis ya serapanya efeknya biar paham bisanya kita setor iba setor mati bini balaki. Nah gara-gara seorang viewer atau cuma melihatin yang kada nyaman. Jadi bisnisnya waktu itu melihatin yang kada nyaman dan habar yang kada nyaman supaya tahu habar yang kada nyaman. Nah itu kok dibukanya benar supaya kita ini lakas makian. Jahat banget iblisnya. Kita kada bakula jangan lawan iblis kada bakula kada hubungan, makanya jangan diberi senangnya. Tutup rapat-rapat jalan nama olehnya senang. Itu iblisnya itu. Bisa bukan iblis narawannya maksudnya iblis. Ini rahasia unda jadi bukannya gimana sarek bang iblisnya. Awas iblis jadi buik nah udah. Nah itu nah jadi apabila kita melihat nyaman-nyaman, nah makanya sebenarnya namun kita terbatas menyakiti diri kita dengan berpikiran yang kada nyaman, kada mustahil karena kita menyakiti orang lain. Lawan diri aja kada sayang, lawan diri aja tega, menyakiti apalagi lawan orang lain kan, menyakiti bini, menyakiti anak, menyakiti macam-macam. Ya Allah, aku memang melihat kada nyaman. Al-Quran sudah mengatakan fadhkuru ala Allah, ingat akan nikmat unda, ingat akan kebaikan unda. Itu kada ya Pak ketujuh kadang-kadang kita membebankan kepada yang lain. Kasihan pikiran bini dibebani pada cini kulenya. Orang dibebani itu apa? Bajai gerobak itu aja. Ini kan ada pikiran yang dibebani.
Umanya aja, ini nah lampu, larang barang pulsa kita nih ya. Hanya ini teh kisahnya lah. Umanya aja, ini nah, ledeng nih, larang. Jadi ujar nang laki ledeng larang. Jadi ujar namanya, maksudnya itu kita parai mandi wajib pada sekali gini ya. Hapus jalan gitu. Nah, itu efeknya. Jadi pun kita terpatuh menyakiti diri kita dengan berpikiran tentang katanya mah kalau mustahil menyakiti orang lain. Berarti kita kehadiran kita wujud diri kita bukan rahmat, tapi mudarat kepada orang. Alhamdulillah ya. Mudah kita diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar berlatih kita. Nang nyaman aja jadi supaya mati nyaman juga. Pak Kurehing nanti senyum, menang, dilihat nang bagus, senyum enggak ada. Nah, jadi supaya mati model senyum, karena nang dilihat tuh nang bagus, nang diingatakan nang bagus, nang diganang nang nyaman, lalu matinya lalu Pak Kurehing senyum. Coba mengingatkan nang kada nyaman nang sakit, lalu tak kalisut muha. Khawatirnya mati menceleng. Jangan ke orang lain pemandian gin gair. Nah, lalu hasilnya dapat tambah sama dengan kalau kali-kali sama dengan kalau ada sama dengan yang kita melihat nang nyaman tambah sama dengan nyaman, insya Allah kita akan mudah bermimpi Rasulullah SAW. Karena nang kita lihat nang elok, nang kita ganang nang elok, nang kita ingat akan nang elok, nang maha elok siapa? Rasulullah. Ini latihan. Kalau orang hendak bermimpi Rasulullah itu melihat nang elok-eloknya aja. Jadi mungkin kita hendak bermimpi Nabi, tapi nang kita ganang nang kada nyaman, nang kita lihatin nang kada nyaman, nang kita pikiran orang nyaman, cuma hayal, ada harapan dapat. Dia mau. Karena Rasulullah itu alam nasyrah laka sadra. Karena Rasulullah Bashir, Mubashir, Busyra, itu nama Rasulullah. Gembira, itu Rasulullah. Ya Allah. Nang manis tuh siapa lagi nang datangi? Samo. Nang pina masam-masam siapa datangi? Penyangat ya Bib, kada diramal lagi. Nah, jadi pun kita hendak dienangi oleh nang orang-orang soleh, menang kita menyiapkan apa? Kita siapkan gaharuka menyenggah. Mun gaharu malaikat nang datang mun menyang, nang pun jin-jin nang hantu Maryam itu kan, nang datang. Ya terserah apa nang kita andaki di hati kita nih. Jadi mun yang kita melihat nang elok-elok bagaimana, oh ini hikmahnya ini ya lah. Nah, makanya dengan belajar, dengan berdengar, dengan menonton, dimanapun, siapapun asal ahli sunnah wal jamaah, maka bila kita melatih melihat yang bagus-bagus, maka Allah bertajalli dengan keelokannya. Siapa keelokannya Allah? Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal maghrib marhaban ahlan wa sahlan bika pian wahai Rasulullah, dengan pian Rasulullah, bika ya khairal habaib salawatullahi taghsha ashrafat rasulil abaib wa ta'umul ala jama'an ma bada nur kawakib. Jadi mungkin melihat nang elok, nang nyaman, nang bagus. Nah, berarti bernampak ya nang bagus tadi. Ya Allah, bernampak ya nang bagus tadi. Bajahirnya. Nah. Wallahi ma hadal
معبود فقم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مع مشتاق لمن اللهم صل وسلم barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat zuriat Rasulullah, berkat ulama penerus Rasulullah, berkat majelis-majelis ta'lim ahli sunnah wal jamaah, berkat pengarang-pengarang kitab yang mu'tabar, mudah-mudahan kita pada dimatiakan kecuali didapatkannya dengan orang yang paling elok, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang qodatan wa manama. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana man madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana man madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana man madaya wasi'al karam. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'ala muslimin wa bil ummah sayyidina Muhammad wa barham ummah sayyidina Muhammad wa mastar ummah sayyidina Muhammad wa mazbar ummah sayyidina Muhammad wa barridan ummah sayyidina Muhammad wa walidina wal hadirin wa jami'al muslimin min diyari ummah sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.